Berarti langsung saja Pak Dwi, kita mulai saja. Teman-teman sudah masuk di bor semua. Ya. Ini waktunya 30 menit ya berarti ya? Iya, 30 menit bergantian. Berarti jenengan 15 menit, nanti saya 15 menit. Oke, kita mulai. Saya dulu ya sebagai kunci ya Bu. Iya, dan berarti saya coachnya Pak Dwi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Martin? Alhamdulillah baik Pak Dwi. Pak Dwi sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya kok kurang bersemangat begitu Pak. Benar Bu, saya memang kurang bersemangat. Apa Ibu ada waktu luang? Saya ingin bercerita Bu. Iya Pak, saya ada waktu luang. Jadi apa yang ingin Pak Dwi ceritakan Pak? Begini Bu Martin, saya merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang sedang saya hadapi Bu. Oke. Jadi Pak Dwi merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang sedang dihadapi Pak Dwi, begitu ya Pak ya? Betul Bu Martin. Apa yang ingin Pak Dwi dapatkan setelah kita melakukan percakapan hari ini Pak? Saya ingin bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya dengan baik dan lancar dan tidak repot lagi Bu. Jadi Pak Dwi ingin semua tugas dan pekerjaan itu bisa selesai dengan baik, begitu ya Pak ya? Betul Bu Martin. Situasi apa yang sedang Pak Dwi hadapi saat ini? Bisa Pak Dwi ceritakan Pak? Ya, terima kasih Bu Martin. Saat ini saya kerepotan dengan banyaknya tugas dan pekerjaan saya Bu. Saat ini saya mengajar kelas 6 yang butuh perhatian ekstra untuk menghadapi ujian sekolah nantinya. Saya juga saat ini sedang mengikuti program guru penggerak yang disibukkan dengan banyak tugas dan kegiatan. Selain itu, saya juga ada tugas tambahan sebagai operator dapodik yang sewaktu-waktu ada kegiatan mendadak yang harus saya hadiri. Saya juga dipercaya teman-teman sebagai bendahara koperasi KPRI di kecamatan yang sewaktu-waktu itu dicari orang dan tiap bulan itu kita mengadakan rapat rutin di kantor koperasi, begitu Bu Martin. Wah, banyak sekali ya tugas dan pekerjaannya Pak Dwi ini. Jadi apa yang membuat Pak Dwi ini kerepotan dari begitu banyaknya kegiatan tadi Pak? Dengan banyaknya tugas dan kegiatan yang berjalan bersamaan, saya itu sulit dalam membagi waktu Bu. Saya bingung bagaimana caranya supaya beberapa kegiatan tadi tetap berjalan semua meskipun secara bersamaan tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai guru di kelas 6. Bagaimana biasanya reaksi Bapak saat banyak sekali tugas itu yang datang bersamaan? Biasanya saya akan mengerjakan pekerjaan yang mendadak dan harus segera diselesaikan dan menunda untuk pekerjaan yang lainnya, begitu. Begitu ya Pak. Kalau situasi ideal itu antara 1 sampai 10 ya Pak ya. Di mana situasi 1 pada level 1 itu tidak ideal dan pada level 10 itu situasi ideal. Kira-kira saat ini Pak Dwi ini berada di level berapa? Dengan kondisi saya yang banyak tugas dan banyak kegiatan, saat ini posisi saya berada di posisi 6. Mungkin sekarang Pak Dwi ada di level 6 ya, dengan situasi yang banyak sekali tugas dan pekerjaan yang mungkin datang bersamaan dan harus segera diselesaikan. Kira-kira
Pak Dwi ini ingin berada di level berapa nantinya, Pak? Saya berkeinginan berada di level 8, Bu, di mana semua pekerjaan bisa saya selesaikan dengan baik, walaupun tugas itu datangnya bersamaan. Gitu. Apa yang mungkin bisa Pak Dwi lakukan untuk bisa mencapai level 8 yang ingin dicapai Pak Dwi tadi ya, dan semua tugas dari kegiatan tugas yang Pak Dwi terima dan kegiatan yang saat ini harus dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan waktu yang ditentukan. Saya kira saya akan membuat jadwal prioritas pekerjaan mana dulu yang harus dikerjakan tanpa mengabaikan tugas pokok saya sebagai guru kelas 6, Bu. Ada lagi Pak mungkin yang bisa Pak Dwi lakukan? Mungkin saya bisa juga membuat daftar checklist untuk setiap pekerjaan agar mengetahui mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan. Begitu, Bu. Mungkin masih ada lagi Pak, apa yang Bapak pikirkan untuk bisa dilakukan? Mungkin masih ada Pak. Untuk menyelesaikan tugas CGP saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah sekarang statusnya sebagai guru penggerak. Kebetulan di sekolah saya juga ada salah satu teman itu sudah lulus guru penggerak. Kemudian untuk tugas sebagai guru kelas 6 saya bisa berkolaborasi dengan teman guru yang lain untuk bergantian memberikan pelajaran tambahan bagi kelas 6. Jadi nanti bisa bergantian dengan guru yang lain untuk memberikan pelajaran tambahan setelah jam pelajaran pulang. Begitu, Bu Martin. Itu bagus sekali Pak Dwi. Jadi untuk mencapai level 8 di mana semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai tepat pada waktunya, Pak Dwi akan membuat jadwal prioritas mana dulu yang lebih penting. Kemudian akan membuat daftar checklist mana yang sudah selesai dan mana yang belum, jadi bisa tahu dari situ. Kemudian akan berkolaborasi dengan teman yang sudah lulus guru penggerak untuk menyelesaikan tugas-tugas CGP yang sedang Pak Dwi hadapi saat ini, dan berkolaborasi dengan guru lain untuk memberikan pelajaran tambahan bagi siswa kelas 6. Begitu Pak ya? Iya, betul Bu Martin, betul sekali. Selanjutnya Pak Dwi, bagaimana dengan komitmen Pak Dwi untuk menjalankan semua rencana yang sudah Pak Dwi susun tadi? Saya akan melaksanakan semua rencana yang sudah saya susun sesuai jadwal dan dengan penuh tanggung jawab, Bu. Jadi untuk menjalankan rencana yang Bapak susun tadi, Pak, kira-kira dukungan dari mana saja yang Pak Dwi butuhkan? Dukungan dari kepala sekolah, terus dari Pak Sucipto selaku rekan sejawat di sekolah untuk berkolaborasi menyelesaikan tugas dalam CGP, dan rekan sejawat lain untuk membantu memberikan pelajaran tambahan untuk kelas 6, dan dukungan teman-teman pengurus koperasi untuk membantu menyelesaikan tugas di koperasi. Jadi nanti saya tetap meminta bantuan kepada teman-teman itu tetap berkolaborasi, begitu Bu Martin. Iya, bagus sekali Pak. Jadi Pak Dwi akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang lain, begitu Pak ya. Kira-kira Pak Dwi ini ya, kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana tadi Pak? Saya akan mulai menjalankan rencana tadi itu mulai besok Bu Martin. Bagus sekali Pak Dwi, memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Pak Dwi sudah menemukan solusi ini untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang sangat banyak tadi ya Pak ya. Bagaimana Pak Dwi ya Pak?
dari percakapan kita tadi sudah Bapak sudah menemukan solusinya, Pak? Ya, Ya, Pak Dwi. ya Bu Martin, Ya. terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui mana yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Gitu Bu Martin. Jadi sudah ketemu ya Pak harus bagaimana ya? Iya Bu Martin. Jadi sekarang apa yang Pak Dwi rasakan setelah kita melakukan percakapan kali ini? Saya merasa lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu, dari percakapan ini. Pak Dwi itu memang hebat. Saya yakin Pak Dwi bisa menyelesaikan berbagai tugas walaupun itu datang bersamaan, Pak. Tetap semangat Pak Dwi ya. Terima kasih Bu Martin. Alhamdulillah karena dengan kegiatan berdiskusi dengan Bu Martin ini yang sangat luar biasa, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Martin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Dwi. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perkembangan dari permasalahan yang Pak Dwi hadapi. Oke, Iya, sama-sama. siap Bu Martin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Langsung ya Pak? langsung. Selamat siang Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah baik Bu Martin. Bu Martin sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya kok lesu begitu, Iya, kurang betul, semangat. Betul. Saya ini agak risau Pak. Saya gelisah. Saya itu merasa khawatir Pak. Jadinya saya ini tidak bersemangat Pak. Pak Dwi ada waktu Pak? Saya itu ada Iya waktu Bu Martin. Saya ada waktu, mungkin ada yang bisa kita bicarakan, Bu Martin, tentang iya, apa? Betul sekali Pak Dwi. Saya ini ingin sharing dengan Pak Dwi. Begini Pak, saya itu kan minggu depan itu mau disupervisi oleh kepala sekolah Pak, tentang pembelajaran saya di kelas, tentang pembelajaran berdiferensi dan menerapkan kompetensi sosial emosional Pak. Saya itu galau, risau, saya itu khawatir kalau nanti ketika dinilai kepala sekolah itu kegiatan pembelajaran saya gagal itu bagaimana. Jadi saya tidak percaya diri Pak, begitu Pak. Oh, baik. Jadi Bu Martin ini merasa galau, risau karena mau disupervisi untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, begitu Bu Martin? Iya, betul sekali Pak Dwi, begitu Pak. Oh, baik. Apa yang ingin Bu Martin dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu Martin? Jadi begini Pak, saya itu ingin bisa melaksanakan ketika disupervisi itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan lancar, kemudian hasil belajar siswa juga baik, siswa juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan Pak, begitu Pak. Oh, baik. Jadi Bu Martin ingin itu pembelajaran itu lancar, siswa berpartisipasi aktif. Gitu ya Bu Martin? Iya, betul sekali Pak. Terus situasi yang sedang Ibu hadapi sekarang ini mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana? Saya itu masih belum baru belajar Pak tentang pembelajaran berdiferensi dan kompetensi sosial emosional. Jadi belum pernah mempraktekannya langsung kepada anak-anak.
seperti biasa kalau kita melakukan pembelajaran itu selama ini kan masih secara global. Jadi apa yang kita ajarkan baik dari pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup, semua anak masih mengikuti apa yang kita instruksikan. Belum melakukan pemetaan kebutuhan mereka, belum mendiferensiasikan mereka. Itu Pak yang situasi yang saya alami saat ini Pak. Oke, berarti situasinya saya kira banyak sekali ya yang dihadapi Bu Martin, bahwa memang ini merupakan sesuatu yang baru belajar Bu Martin untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, dan anak-anak juga belum terbiasa, gitu ya Bu Martin? Iya betul begitu Pak. Jadi saya khawatir gitu Pak, karena belum pernah tadi. Baik, kalau seperti itu, apa yang membuat Bu Martin itu tadi merasa kekhawatiran itu karena apa toh? Karena belum pernah melakukannya Pak, belum pernah mempraktekannya. Dan minggu depan sudah disupervisi kepala sekolah dengan praktek kegiatan itu Pak. Oh baik, kalau seperti itu, kalau situasi idealnya itu dari 1 sampai 10, di mana 1 itu belum ideal dan 10 itu ideal, kira-kira saat ini Bu Martin itu berada di level berapa? Di level 5 mungkin Pak ya, atau iya mungkin Pak di level 5 Pak, saya di tengah-tengah Pak, masih Baik, jauh dari ideal. dengan kondisi yang baru seperti itu, karena pembelajaran yang baru, sesuatu yang baru untuk Bu Martin dan murid-muridnya, saat ini Bu Martin berada di posisi 5, begitu ya Bu? Iya betul Pak. Nah, mungkin sekarang memang Bu Martin di posisi di level 5 dengan situasi yang memang tadi sudah diceritakan Bu Martin, dengan banyaknya karena hal yang baru untuk panjenengan dan anak-anak. Kira-kira Bu Martin nanti ingin berada di level berapa? Mungkin 7 sudah ini Pak, karena ini baru pertama kali, syukur-syukur nanti levelnya melebihi Pak. Tapi saya mungkin inginnya targetnya 7 dulu Pak. Nanti bisa untuk bagus. selanjutnya dikembangkan. Oh iya, bagus sekali Bu Martin. Karena itu targetnya Bu Martin di level 7, mungkin apa yang bisa Ibu Martin lakukan agar bisa mencapai level 7 tersebut Bu Martin? Yang bisa saya lakukan ya Pak ya, mungkin pertama saya akan membuat memetakan dulu Pak, memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, setelah kita tahu kebutuhan belajar mereka, saya akan menyusun rencana, membuat RPP-nya Pak, menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya seperti apa. Kemudian mungkin setelah RPP jadi, saya akan konsultasikan dulu Pak dengan supervisor, mungkin ada masukan-masukan dari supervisor. Seperti itu mungkin Pak yang saya lakukan. Oke, jadi Bu Martin nanti akan memetakan kebutuhan belajar siswa, menyusun RPP, dan tadi berdiskusi juga dengan supervisor, gitu ya Bu? Iya betul. Terus mungkin ada lagi yang bisa dilakukan Bu Martin? Saya akan ini Pak, melakukan latihan dulu Pak, dengan teman sejawat Pak mungkin. Mungkin saya akan latihan, melakukan praktik pembelajaran dan meminta teman sejawat untuk menilai praktik saya, begitu. Oh ya, bagus sekali Bu Martin. Nanti jadi kalau Bu Martin sudah latihan,
jadi sudah terbiasa, tidak kaku, maka nanti pembelajarannya juga akan berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu Martin yang diharapkan. Iya Pak, betul Pak, seperti itu yang saya harapkan. Nah, kira-kira ada lagi apa tidak Bu Martin yang bisa dilakukan lagi? Sepertinya sudah Pak. Itu, Pak. Oh iya. Berarti tadi memetakan kebutuhan anak, menyusun RPP, tetap berkoordinasi dengan supervisor. Terus setelah itu Bu Martin juga mengadakan praktek dulu, latihan ya, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Bagus sekali berarti Bu Martin. Itu yang dilakukan, begitu ya Bu Martin? Iya betul Pak, betul. Baik, selanjutnya Bu Martin, bagaimana dengan komitmen Bu Martin untuk menjalankan semua rencana tadi yang sudah disusun Bu Martin tadi? Komitmen saya akan segera melaksanakan rencana yang sudah saya buat Pak, segera melakukan pemetaan kebutuhan belajarnya, kemudian segera menyusun RPP-nya dan mengkonsultasikannya dengan supervisor dan segera melakukan latihan dengan teman sejawat. Itu komitmen saya Pak. Wah, bagus sekali. Untuk menjalankan rencana yang sudah disusun Bu Martin tadi, dukungan apa saja? Dukungan dari mana saja yang mungkin dibutuhkan oleh Bu Martin? Yang pertama dari kepala sekolah Pak, sebagai supervisor tentu sangat saya butuhkan dukungannya demi perkembangan peningkatan kompetensi saya sendiri. Kemudian dari rekan sejawat saya sangat membutuhkan dukungannya, umpan baliknya sebagai refleksi saya untuk memperbaiki sehingga nanti pas praktik di supervisi itu bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terutama adalah dukungan dari murid Pak, karena murid sebagai objek utama di sini dalam kegiatan supervisi, jadi yang sangat dibutuhkan itu dari murid juga Pak. Wah, bagus sekali Bu Martin. Jadi itu dukungan yang dibutuhkan Bu Martin. Nah, kira-kira kapan ini Bu Martin mulai melaksanakan rencana tadi? Segera Pak, jadi nanti malam saya akan membuat pemetaan, lembar untuk pemetaan itu kebutuhan belajar murid, kemudian besok akan saya langsung bagikan kepada anak-anak supaya bisa langsung mengetahui kebutuhan belajar mereka. Setelah itu saya akan langsung menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya. Setelah jadi akan segera saya konsultasikan dengan supervisor. Sambil menunggu hasil konsultasi itu, saya bisa melakukan latihan dengan teman sejawat. Bagus sekali Bu Martin. Jadi Bu Martin sudah langsung mengambil tindakan untuk rencana tadi dengan menyusun RPP, terus sudah memetakan kebutuhan belajar anak dan mencoba untuk mempraktekkan dulu sambil menunggu jadwal supervisor, begitu ya Bu Martin? Iya betul Pak, betul. Nah, sepertinya Bu Martin dari percakapan ini sudah menemukan solusi untuk semua kegalauan, semua kerisauannya, gitu. Betul sekali Pak Dwi. Setelah bercakap-cakap dengan Pak Dwi, saya jadi berpikir Pak tadi, menemukan ide-ide apa yang harus saya lakukan untuk tadi saya masih galau, masih bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah berbicara dengan Pak Dwi, saya jadi menemukan ide Pak, menemukan gagasan, tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menutup kegalauan saya supaya saya itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu Pak. Terima kasih Pak Dwi. Itu yang saya Bu Martin ini memang hebat karena sudah bisa menemukan solusi dari kegalauannya, sekarang sudah menjadi sudah paham, sudah mengerti,
dan semakin mantap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, berarti Bu Martin sudah lega ya sekarang ya? Iya betul Pak, setelah berbicara dengan Pak Dwi saya merasa lega Pak. Sudah menemukan langkah apa yang harus saya lakukan Pak. Gitu Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Oh Saya ya, jadi sama-sama. merasa sekarang sudah tidak khawatir lagi, sudah tidak galau lagi ini. Nah, baik Bu Martin, jenengan memang hebat. Saya yakin Bu Martin nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE sesuai dengan alurnya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu Martin. Semoga ke depan lebih baik lagi, sukses untuk panjenengan Bu Martin. Iya, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf saya mengganggu Pak Dwi ini ya untuk curhat. Tidak Terima kasih. apa-apa Bu Martin. Terima kasih banyak ya Bapak. Kalau begitu saya undur diri dulu ya. Jadi, Iya, sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mengisi formulir yang kemarin selanjutnya Pak. Iya. Oh iya.
Kok diam-diaman, Pak? Pak di Bu Martin diam-diaman Iya, kenapa? ini baru Nggih, membuat refleksi nanti untuk membuat refleksi, Bu. disampaikan, ya, untuk disampaikan. Oke. Ya, 10 menit ini membuat refleksi, Bu. Nanti Oke. setelah itu kita sampaikan, nggih. Oke. Tapi sudah selesai belum? Halo Pak Dwi, sudah selesai atau belum? Sebentar, sebentar. Ya, Sedikit lagi. baik. Sebentar. Eh,
Saya malah terpental Pak Dwi. Sudah Bu Martin? Sudah. Siapa dulu ini yang mau menyampaikan? Saya. Iya, perlu di share screen apa dibaca saja? Bentar. Ini tak. Sebentar Bu Martin. Dengan Rian ya Bu? Share Saya screen. dulu. Ya, share screen. Saya dulu Pak ya. Ya. Itu ya. Sudah muncul ya. Sudah muncul Bu Martin. Mikrofonnya Bu Martin. Mikrofonnya. Iya. Sudah Pak ya. Sudah. Jadi refleksi dari praktik coaching tadi Pak. Untuk refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan semua sudah berjalan dengan baik. Sudah terjadi interaksi antara coach dan coachee sesuai dengan alur percakapan Tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Semua sudah baik, mungkin yang perlu ditingkatkan melakukan coaching lagi dengan rekan yang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum maupun saat coaching, kondisi sudah present atau kehadiran penuh, kita sudah siap untuk mendengarkan tadi Pak. Baik saat menjadi coach maupun coachee. Fokus dengan apa yang disampaikan coachee dan memberikan pertanyaan selanjutnya supaya coachee bisa menyampaikan ide-ide pemecahan masalah yang dihadapi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Lebih banyak latihan lagi supaya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dengan kasus yang berbeda. Ini saya geser, apakah kelihatan Pak Dwi? Halo Pak Dwi? Ya, geser Bu. Belum tergeser itu. Geser lagi. Belum tergeser? Belum, saya. Belum ke bawah, belum ke atas maksudnya. Yang bawah kan ada pertanyaan itu. Iya. Sebentar. Ini tidak mau muncul dia. Ini seluruh Pak. Tadi sudah saya geser tapi tidak mau. Bagaimana Pak? Muncul itu Pak ya, yang bawah ya? Iya. Kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Peristiwa yang terjadi adalah praktik coaching dengan teman CGP secara bergantian peran menjadi coach dan coachee. Perasaan saya saat praktik coaching adalah senang karena bisa menjadi coach untuk orang lain dan bisa menjadi coachee. Antusias, topik apa yang saya ambil sesuai dengan situasi yang sedang dialami
dan semangat karena percakapan sudah sesuai alur Tirta. Kemudian pembelajaran yang saya peroleh yaitu bisa melakukan praktik coaching baik sebagai coach maupun coachee. Ketika menjadi coach, pembelajaran yang saya peroleh, saya berusaha untuk bisa menjadi coach yang baik, yang bisa membantu coachee menemukan ide untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ketika menjadi coachee, saya berusaha mencari rencana aksi yang baik untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Penerapan ke depan, saya akan mempraktikkan percakapan coaching kepada rekan sejawat maupun murid di sekolah untuk membantu mereka meningkatkan kompetensi yang mereka miliki dan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian umpan balik dari coachee dengan pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Yang saya rasakan saat di coaching yaitu sebelum melakukan percakapan coaching, saya merasa galau, gelisah, tidak percaya diri, dan khawatir atas permasalahan yang saya hadapi. Setelah melakukan percakapan coaching, saya merasa lega karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan akan segera melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah yang sudah saya buat dengan penuh tanggung jawab. Begitu Pak, refleksi dari saya. Bagus sekali Bu Martin. Refleksinya sangat rinci, disertai dengan 4F juga, 4P, peristiwa, perasaan gitu ya. Selain menjawab pertanyaan juga seperti itu. Sekarang saya ya Bu Martin, izinkan untuk share screen. Monggo. Jadwal. Sudah kelihatan? Sudah belum Bu? Sudah Pak, sudah. Iya. Ya. Ini refleksi diri saya dari latihan coaching tadi. Apa yang sudah berjalan dengan baik, yaitu komunikasi yang sudah terjalin dengan baik dan nyaman sehingga coachee itu dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu bagaimana seorang coach itu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menggali segala kekuatan dan kompetensi dari coachee. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu berusaha mendengar dan memahami apa yang dirasakan oleh coachee tentang permasalahan yang dihadapi, serta dapat membuat pertanyaan dari kata kunci yang disampaikan oleh coachee, sehingga nanti diharapkan dapat membantu coachee untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, yaitu latihan untuk lebih tenang sehingga bisa menggali ide-ide baru dari. Terus peristiwa dalam sesi coaching berjalan dengan baik, saya dan Martin harus menjalankan kegiatan coaching. Kebetulan saya dan Martin dalam satu wilayah profil sehingga tidak ketinggalan dalam proses coaching tadi. Perasaan saya merasa tertantang karena kegiatan coaching saya setelah berdiskusi dengan Bu Martin menjadikan saya lebih paham tentang alur dalam coaching dengan alur kita. Pembelajaran yang saya dapatkan dari coaching adalah seorang coach itu memfasilitasi atau mengantarkan untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia. Penerapan, setelah mempelajari teknik coaching, maka saya dapat menerapkannya untuk membantu rekan guru dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Yang saya rasakan adalah senang, lega karena dapat menyelesaikan permasalahan
permasalahan yang saya hadapi. Bagus sekali Pak Dwi refleksinya, sudah menyimak dengan baik dan sudah bisa merefleksi dengan baik, luar biasa. Hebat, Terima semangat kasih, Pak. Bu Martin.